Ya, caranya banyak. Datang kita mau ngajakin nih sholat maghrib. Di rumah kita udah datang kan, jam 6 kurang 15. Misalnya kita udah datang. Kalau mau maghrib sekarang kan jam berapa? Jam 6 kurang 10. Taruhlah sekarang maghrib jam 6 kurang 10. Kita datang ke rumah dia jam 6 kurang 15. Pakaian itu udah pakaian sholat. Datang ke rumah dia bawa tentengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umir ngapain main aja. Iya. Kalau kita pulang-pulang ngobrol aja, nggak usah gawat. Pas datang waktu sholat, baru dah. Ini mohon maaf nih, udah waktu maghrib. Saya mau sholat dulu. Ente mau ikut nggak bareng-bareng tuh? Kalau bareng-bareng saya, kan enak tuh. Dia nggak berasa dikerang lagi. Nggak berasa diajari tentang agama. Kalau tahu-tahu dia lagi pinggir jalan, berjamaah loh, kalau nggak berjamaah. Bisa-bisa dia, kalau lagi pikirannya agak enak, akan jadi marah atau bisa. Pelan-pelan. Udhong, dalam ayat yang lain apa katakan udhong ilan dari rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah, serulah orang lain untuk berada dalam jalan Tuhanmu, berada dalam jalan keridhaan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Hikmah ini banyak diartikan bisa dengan cara dan etika yang baik, seperti tadi yang dicontohkan tadi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu udah nasihatin dengan baik, sudah mendakwakan dengan cara dan etika yang baik, dia kata terima, malah dia ngotot, ngajakin ribut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu harus berargumentasi, lakukanlah argumentasi itu dengan cara yang baik. Dia ngotot boleh, asal kitanya jangan ikut ngotot. Dia marah boleh, asal kitanya jangan ikut marah. Kalau dia marah, kita marah sama. Ada tetangga kita nih pagi-pagi suka ngomongin orang, misalnya ini sekedar contoh doang, bukan berarti saya nganggap ibu atau bapak-bapak suka ngomongin orang. Ada tetangga kita pagi-pagi udah sibuk ngomongin orang di depan rumahnya. Kebetulan kita ada di situ. Kalau kita bisa bilangin dengan baik-baik. Jangan pagi-pagi ini masih bulan puasa daripada kita ngomongin orang, mendingan juga kita baca Quran. Mendingan kita juga zikir dan wirid. Daripada menyibukkan dengan ngomongin orang, pahala kita habis, puasa kita kagak diterima. Pelan-pelan. Jangan kita omong-omong. Kalau emang nggak empan juga, saya mau ngirim tolong dulu ya. Ini udah mau nyatu dulu ya. Ini udah kita bilangin kagak bisa, kita cuma duduk juga di situ. Buat tidak ada ngomongin orang, enggak. Dengerin. Udah dengerin aja katanya. Ya sama. Kalau udah dibilangin kemarin, yang ngomongin lidahnya nanti dipotong seperti yang digambarkan kepada Nabi. Yang dengerin kupingnya di-store. Min nuhasin wa hadidin. Kuping kita, telinga kita kalau sering dengerin perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, kuping kita akan disiram dengan cairan terbuat dari tembaga dan itu bukan sekali, berulang kali. Ulama dan umpat jalan julukan gairah itu pun ada kata Allah. Sudah hancur tulang-tulang, sudah hancur tubuh dan kulitnya. Bukan selesai, Allah bikin lagi yang baru. Allah kasih lagi siksaan yang sama. Terus berulang-ulang, dia tumpul azab. Dia bisa ngerasain bagaimana pedihnya dan teringat sama Allah. Udah sering, kita sering ada begitu, tetap aja. Yang namanya setan emang begitu ya, Mas. Jadi jangan kita dengerin tuh, jangan kita ikut aja. Ini lumum biladi, dia akan kalau emang dia kagak ngerti kita bilangin, ya udah dah.
arahnya kita harus baik, kita tunjukkan kepada mereka yang seperti itu. Karena perbuatan-perbuatan yang kayak tadi ngomongin orang dan lain sebagainya, itu kalau terjadi pada zaman Rasul, pernah saya ceritakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dihampiri oleh seseorang minta tolong. Kenapa? Karena dia punya nenek. Itu nggak sakit nggak apa, tapi muntah darah. Maaf, muntah keluar darah, keluar tanah dan keluar bangkit. Lalu Rasul samperin, nenek kagak sakit, tidak sehat, seger. Kerabatnya bingung, kenapa nih nenek? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kayak gitu, bahwa apa yang dia muntahkan itu adalah bukan bagian dari pekerjaan dia. Kalau suka ngomongin orang, menghina orang, menjadi orang, sama dia memakan bangkai saudara sendiri. Ayo deh, mu'ahad ayyakulah tak akhiri dimakan bakari jumur. Lihat di surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Orang yang suka menghina orang, mencaci maki orang, adu domba orang, bergibah, mengomongin kejelekan orang lain. Kata Allah, apakah kamu suka makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Pakaian tubuh, kata pasti kamu enggak. Pantes diperlihatkan pada zaman Rasul, nenek-nenek itu mungkin kerjaan kayak gitu. Kerjaan ngomongin orang, menghina orang, berat sama orang, hatinya nggak bisa ikhlas, dendam, dengki, siapa aja orang lewat diomongin, siapa aja orang lewat diceritain kejelekannya, maka hakikatnya dia adalah memakan bangkai saudara sendiri. Wa ila tanfaqul mau'idatu fil sirri ya'muruhu fil alaniyah. Kalau seandainya udah kita bilangin baik-baik, secara diam-diam nih kita datang ke rumahnya, kita ngomong empat mata, dia kagak dengar juga, maka ya'muruhu fil alaniyah wa yasta'inu fi ahli sholat wa ahli khair liyadhiruhu anil ma'siyah. Saporinda minta bantuan kepada ahli ulama, para ustaz, para kiai, tukang-tukang ceramah. Bilangin Pak Ustaz, di dekat rumah saya itu ada orang kerjaannya begini-begini, kerjaannya main judi mulu, kerjaannya mabuk mulu, kerjaannya kata sholat, tapi jangan kita sebutin namanya. Ada juga sih yang kan jadi kita saya itu, sudah kita sebutin namanya. Jangan, pokoknya bilang aja tuh ada yang begitu-begitu. Jangan Ustaz, kamu kan begitu Ustaz. Nah, jadi saya tahu kan tuh. Jangan disebutin namanya betul. Kasih tahu aja, dia begini-begini, ini ada begini-begini nih Ustaz nih. Ntar kalau lagi taklim, kalau lagi ceramah, boleh tuh sindir-sindir. Tapi sindirnya dia untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Dia begitu kita ada, dia tahu, dia takut bahwa ada perbuatan yang mereka pernah lakukan dan sebuah kemaksiatan itu ada yang dia di hari kiamat. Kita pribadi nggak tahu nggak empat, siapa tahu kalau omongan Pak Ustaz, omongan Pak Kiai, para orang-orang yang soleh lebih didengar. Jangan kita diam aja. Karena kata Ustaz Kiai dan lain sebagainya, kehidupannya terbatas. Gak bisa kontrol semuanya, kemaksiatan atau kelakuan masyarakat di sekitar kita. Perlu ada orang-orang yang berbaik hati menginformasikan. Tapi tetap dalam koridor, mengingatkan, memberitahukannya itu bukan karena gak suka sama orangnya. Kadang-kadang kita campur sih. Karena gak suka sama orang ini, kita tidak perbuatan-perbuatannya yang jauh-jauh banget jangan. Kita hilangkan niatkan karena Allah pengen saudara kita, tetangga kita, jemaah kita yang tadinya nyimpang, pengen jadi benar. Intan surullah ayat surga, kalau kita nolongin agama Allah, Allah yang nolongin caranya bagaimanapun juga. Dan tahu orang-orang soleh, orang berceramah, begini nih. Di daerah sini, di masjid ini, kebanyakan orangnya juga main judi, nggak suka sholat berjamaah, nggak suka akur sama saudaranya, nggak tahu.
Dia dalam berceramah, di berceramah itu dalam memberikan ceramahnya bisa sendiri-sendiri kasih masukan. Baiklah Allah tiap anuda dia, kenapa alaihim ahlul maksiyah, maka sesungguhnya jika tidak ada satupun orang yang peduli terhadap kemaksiatan, terhadap kemungkaran yang ada di daerah mereka, maka yang menang adalah para ahli maksiat, para ahli kemungkaran. Dia betul ada upaya publikuhum jami'an. Maka nanti Allah akan kasih azab peringatan yang akan membinasakan semuanya yang ada di situ, termasuk orang yang baiknya. Allah cabut keberkahan yang ada di situ, semuanya dicabut. Anak akhlam tuh aman wasakau lapatah alaihi barakatin minas zaman. Seandainya seluruh penduduk negeri itu beriman, Allah kasih keberkahan. Tapi kalau ada yang kagak beriman, ada yang nggak taat, tapi nggak ditinggalin sama orang lain, jangan salahkan Allah kalau keberkahan dicabut dari penduduk di situ. Yang maksiat nggak dapat berkah, yang ahli ibadah juga nggak dapat berkah, rugi semuanya. Maka kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, lupa saling menasihati agar kita selamat hidup di dunia dan akhirat, dan kehidupan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.